Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, untuk memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Minggu 6 November 2022. Kali ini bersama saya Keriawan Semiring. Dan saya Ripka Manurung. Sejumlah informasi teraktual telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, hujan lebat yang terjadi sejak beberapa hari terakhir mengakibatkan ribuan rumah warga di 4 kecamatan terendam banjir. Banjir ini diakibatkan oleh meluapnya sejumlah sungai yang ada di Kabupaten Langkat. Seperti halnya di Desa Cempa yang ada di Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, genangan air banjir sudah dirasakan warga sejak 1 minggu terakhir dengan ketinggian air mulai dari 30 cm hingga 1 meter. Air yang masuk ke dalam rumah mengakibatkan aktivitas warga lumpuh dan untuk beraktivitas menggunakan perahu dan rakit. Beberapa warga yang rumahnya terendam banjir mengaku hanya bertahan di rumah dan sebagian warga pindah mengungsi ke musola yang ada di desa mereka dan sudah menginap bersama keluarga karena banjir. Rumah kakak berapa lama? Jadi bantuan udah ada kak? Macamnya udah mulai datang itu bantuan. Ini banjir terparahnya udah berapa lama nih kak? Kurang lebih seminggu lah ya kan kak Mil? Seminggu. Jadi kalau rumah kakak sendiri berapa meter? Pokoknya di depan rumah segini. Pinggang. Kami manda rumah mama, rumah tanggung. Sementara itu Kapolres Langkat AKBP Danu Pamungkas Totok beserta PJU dan Bayangkari Polres Langkat turun meninjau lokasi dengan memberikan perahu karet dan memberikan bantuan sembako ke masyarakat guna meringankan beban warga akibat banjir. Kami Polres Langkat bersama Satpol Air dan beberapa jajaran pejabat Polres Langkat mengadakan peninjauan banjir di Kecamatan Hinai, sekaligus memberikan bantuan sosial dan memberikan bantuan fasilitas perahu dari Polri untuk membawa masyarakat dari rumah yang tergenang air di tempat pengungsian, sekaligus memberikan bantuan sosial pada masyarakat berupa sembako untuk kebutuhan sehari-hari. Dari data sementara yang diperoleh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat, sebanyak 4 kecamatan terendam banjir, diantaranya Kecamatan Besitang yang saat ini telah surut, Kecamatan Tanjung Pura sebanyak 838 keluarga dari 5 desa, Kecamatan Hinai sebanyak 429 kepala keluarga dari 4 dusun, dan Kecamatan Sailepan sebanyak 40 kepala keluarga yang ada di Kelurahan Harapan Jaya. Pemirsa, hujan deras mengguyur wilayah Nias Utara menyebabkan Sungai Sowu meluap dan mengganggu aktivitas warga. Sementara apabila kondisi cuaca ini berlanjut, luapan sungai dapat berpotensi menggenangi rumah warga hingga ruas jalan umum. Sungai Sowu ini meluap cepat setelah daerah Kepulauan Nias diguyur hujan selama 3 jam pada Sabtu siang kemarin. Meluapnya Sowu yang membentang dari Kecamatan Namo Halu Esiwa dan Kecamatan Sitolu Ori Nias Utara serta Kecamatan Gunung Sitoli Utara tersebut membuat aktivitas warga sepanjang daerah aliran sungai lumpuh total. Seperti halnya penambangan pasir dari Sungai Sowu oleh warga di Desa Umbu Balodano dan Desa Hilimbosi terhenti total. Sementara ini adalah satu-satunya pencarian warga daerah itu dalam menyumbang pasokan material untuk pembangunan infrastruktur melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah. Meskipun kondisi cuaca menghambat aktivitas ini, namun warga tetap menerima kenyataan karena lebih mengutamakan keselamatan diri mereka dan terhindar dari kondisi membahayakan. Sejak kapan hujannya, Pak? Sampai itu ya 1 hari lah hujannya. Biasanya kalau kondisi seperti ini, apakah lama hujannya ini? Kada lama, kada tidak. Jadi apa pengaruhnya bagi kegiatan Bapak? Bisa bekerja ya? Ya bisa. Nggak bisa bekerja. Ya. Gini bang, kalau begini kan susah. Susah untuk kami pasir. Bisa cuma 1 mobil setiap hari. Kalau begini hujannya, banjirnya juga. Biasanya kalau kondisi seperti ini tanda-tandanya ada lama hujannya ini, Bang? Lama bang. Kadang cuma 2 trip lah setiap hari.
Jadi nantinya Bang untuk pasokan mensuplai kebutuhan pasir bagi pembangunan dari mana Abang ambil? Yang menunggu. Menunggu udara dan Ya, hujannya. betul. Memang nggak ada tempat lain Bang? Ya, sama aja seperti ini. Sama juga ya Bang? Ya. Sejumlah peralatan kerja warga seperti perahu kayu kini menambat pada tepian Sungai Sowu yang sedang meluap. Warga pada daerah yang kerap terendam banjir akibat luapan Sungai Sowu pun telah siap siaga manakala hujan berlanjut. Hingga memasuki hari Minggu ini dikhawatirkan dapat merendam hunian mereka termasuk ruas-ruas jalan. Sebelumnya pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat telah menyampaikan himbauan bagi warga untuk meningkatkan kewaspadaan atas kondisi cuaca ekstrim yang berpotensi terjadi hingga Desember nanti. Bisa guna memastikan penerapan pelayanan yang baik dan tidak adanya terjadi pungli, Kapolres Simalungun AKBP Ronald FC Sipayung melakukan inspeksi mendadak sidak ke kantor Satuan Penyelenggara Administrasi SIM atau Satpas Polres Simalungun. Sidak yang dilakukan Kapolres Simalungun ini dilakukan untuk melihat dan bertemu langsung dengan masyarakat yang melakukan pengurusan penerbitan maupun pengurusan perpanjangan surat izin mengemudi guna mengetahui situasi serta kendala masyarakat dalam proses pengurusan penerbitan SIM di Satpas Polres Simalungun. Kapolres Simalungun AKBP Ronald FC Sipayung mengatakan pelaksanaan sidak ini dilakukan untuk dapat memastikan kondisi pelayanan serta tidak adanya terjadi pungutan liar kepada masyarakat di Satpas Polres Simalungun. AKBP Ronald FC Sipayung mengatakan bahwa Polres Simalungun berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat khususnya dalam hal pengurusan penerbitan surat izin mengemudi. Bertemu dengan masyarakat yang langsung bermohon dan kita sudah menanyakan langsung dan berinteraksi apa yang mereka rasakan, apa yang mereka lalui sesuai dengan proses-proses yang sudah ditentukan. Kami dari Polres Simalungun tentu berkomitmen seperti yang disampaikan oleh pimpinan bahwa dalam memberikan pelayanan ini kita akan memberikan kemudahan-kemudahan dan bantuan-bantuan sehingga pemohon-pemohon ini tidak ada hambatan, tidak ada kesulitan dalam bermohon. Sementara dengan adanya kemudahan pelayanan ini, Kapolres Simalungun berharap kepada masyarakat agar dapat lebih menyadari pentingnya untuk pengurusan surat izin mengemudi sebagai syarat administrasi dalam berkendara. Ya pemirsa, tanggal 4 November 2022 kemarin merupakan hari akhir pelaksanaan verifikasi faktual partai politik. Selama berlangsungnya tahapan tersebut, pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara banyak menemukan kendala di lapangan. 17 hari pihak Divisi Penyelenggara KPU Kabupaten Nias Utara melakukan verifikasi faktual kepengurusan dan anggota partai politik di daerah itu. Sebelumnya sebanyak 8 partai politik di daerah itu yang menjadi sasaran verifikasi faktual oleh penyelenggara pemilu, yakni Partai Umat, Partai Hanura, Partai Buruh, Partai Bulan Bintang, kemudian Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai Kebangkitan Nusantara, serta Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Garda Perubahan Indonesia. Sebagaimana ketentuan yang berlaku, ragam metode dan teknik dilakukan untuk melakukan verifikasi faktual ini, termasuk petugas turun lapangan dan mendatangi komisi sekretariat partai politik, termasuk bertemu langsung dengan personal anggota parpol. Namun masih terdapat kendala kerap dialami, antara lain petugas tidak berhasil bertemu dengan beberapa anggota parpol sebagaimana alamat domisili yang tertera pada database yang ada dengan menggunakan sarana komunikasi melalui video call dengan personal anggota parpol untuk memastikan keberadaannya dan dibenarkan berdasarkan ketentuan penyelenggaraan pemilu. Sementara hingga kemarin pihak KPU Kabupaten Nias Utara telah menyusun seluruh data kegiatan verifikasi faktual partai politik dan selanjutnya dikirim ke KPU RI melalui KPU Provinsi Sumatera Utara. Karena ini hari terakhir, maka ini kan datanya masih bisa berkembang. Jadi kepastiannya itu baru besok kita akan pastikan, karena nanti malam itu akan disubmit berapa partai politik yang telah diproses verifikasi faktualnya di Nias Utara.
Nah, terkait status itu nanti itu akan direkap oleh KPU Kabupaten Kota menuju provinsi dan menuju KPU RI. Yang menentukan itu nanti adalah KPU RI, bukan KPU Kabupaten Kota. Jadi KPU Kabupaten Kota itu hanya merekap hasil verifikasi faktual yang kami lakukan di lapangan. Ya. Pada pelaksanaan verifikasi faktual partai politik ini, pihak penyelenggara pemilu juga telah berhadapan langsung dengan akses infrastruktur yang masih belum memadai. Diharapkan keadaan itu dapat memadai guna mendukung penyelenggaraan pemilu 2024 nanti berjalan baik tanpa hambatan. Pemirsa, Yayasan Pendidikan Islam Hikmatul Fadilah bersama Pengajian Perempuan Pencinta Tauhid Tasawuf mengadakan tablik dan zikir akbar sekota Medan dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah bertempat di Politeknik Pariwisata Medan pagi tadi. Tablik dan zikir akbar sekota Medan dihadiri sekitar 1.500 kaum ibu yang tergabung dalam forum silaturahmi Majelis Taklim mengambil tema Kita Kokohkan Ukhuwah Islamiyah antar pengajian, menghadirkan penceramah kondang tanah air Al-Habib Basim bin Hussein Al-Habsyi. Dalam ceramahnya, Al-Habib Basim bin Hussein Al-Habsyi mengatakan makna yang paling mendasar dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah untuk mengevaluasi sejauh mana uswatun hasanah yang melekat pada diri Rasulullah SAW dapat diteladani dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena sungguh kerugian apabila kegiatan seperti ini tidak mampu merubah perilaku ke arah yang lebih baik lagi dari sebelumnya, baik dalam tataran ibadah secara vertikal maupun horizontal. Melalui peningkatan iman dan takwa dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka akan merasa bahagia karena tidak ada bahagia tanpa bisa mensyukuri segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ia juga memberikan apresiasi kepada keberadaan forum Islah Turahmi Majelis Taklim, terutama pengajian perempuan pencinta tauhid dan tasawuf, dan berharap kegiatan ini terus digaungkan guna menjalin silaturahmi. Al-Fakir, saya sendiri dari hati yang paling dalam sangat-sangat gembira, senang karena adanya pengajian di tempat ini. Ini merupakan salah satu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk yaitu menghiasi diri kita dengan zikir, dengan sholawat kepada Nabi SAW. Mudah-mudahan saya berharap kepada Allah majelis ini ke depan semakin tambah besar dan majelis ini membawa Medan ke depan menjadi Medan yang lebih baik, Medan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sama, pembina yayasan yang juga pembina pengajian P2T Sumut, Dato' Hajah Hikmatul Fadilah mengatakan, dengan menteladani sifat Nabi Muhammad dan dipraktekkan dalam bermuamalah akan membuat kaum ibu bersatu memiliki karakter yang baik dan tangguh. Maulid Nabi Muhammad 1444 Hijriah ini merupakan momentum penting bagi umat Islam untuk mengenang perjuangan Nabi Muhammad SAW. Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak panitia. Semoga kegiatan seperti ini bisa dilaksanakan di tahun-tahun mendatang. Di akhir kegiatan dikumandangkan sholawat Zibril serta pemberian tanda mata kepada Pangdam 1 Bukit Barisan dan Kapolda Sumatera Utara atas dukungan pelaksanaan kegiatan tersebut. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kegiatan hari ini yaitu Maulid Nabi Muhammad SAW untuk pengajian sekota Medan. Alhamdulillah kita memanggil Habib Hasim dari Bogor dan semua berjalan lancar. Ceramah Habib juga mengutamakan cinta kepada Rasulullah SAW. Jadi mudah-mudahan apa yang diberikan pada hari ini, pengetahuan ilmu, bagaimana kita sangat harus mencintai Rasulullah SAW, mudah-mudahan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah momentum pertama, mudah-mudahan nanti yang kedua ada, yang ketiga ada, bagaimana kita untuk menjalin silaturahmi kepada seluruh majelis taklim yang ada di Sumatera Utara, tidak memandang itu Muhammadiyah, Wasliyah atau NU, dan semuanya kita menjalin silaturahmi. Mari kita bersatu meningkatkan ukhuwah Islamiyah di antara kita semua, ibu-ibu jemaah pengajian.
Pemirsa, Anies Baswedan kunjungan Pondok Persulukan Desa Besilam yang berada di Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat. Kedatangan Anies dan rombongan disambut Tuan Guru Babu Salam Zikmal Fuad beserta jemaah-jemaah Naksabandia Babu Salam. Kedatangan Anies Baswedan di pondok-pondok Persulukan Desa Besilam yang berada di Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat kemarin siang didampingi pengurus DPW dan DPD Partai Nasdem Sumut dan Kabupaten Langkat. Dalam pertemuan selama 1 jam dengan Tuan Guru Babu Salam Zikmal Fuad, Anies Baswedan meminta doa dan restu untuk maju sebagai Presiden 2024. Pada pertemuan tersebut, Tuan Guru Babu Salam Zikmal Fuad memberikan sejumlah nasihat dan mendoakan agar apa yang diinginkan dapat terwujud. Acara berakhir dengan pemberian cenderamata antara keduanya dan kemudian Anies Baswedan meninggalkan Pondok Persulukan Besilam untuk melanjutkan kegiatan di sejumlah wilayah di Sumatera Utara. Pemirsa, membangun silaturahmi dan mencari persamaan serta menjauhi perbedaan adalah salah satu cara yang dilakukan dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. Hal tersebut disampaikan Pangdam 1 Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI Ahmad Daniel Chardin pada acara safari subuh yang dilaksanakan di Masjid At-Taqwa Tanjung Gusta Medan pagi tadi. Pada kesempatan tersebut, Pangdam 1 Bukit Barisan juga mengingatkan pentingnya membangun silaturahim melalui sholat subuh berjamaah sehingga akan terjalin komunikasi antar jemaah sekitar masjid yang pada akhirnya akan membantu TNI dalam menjaga wilayah teritorial. Ini media yang kita gunakan adalah dengan sholat subuh. Jadi yang pesan-pesan yang disampaikan adalah pesan-pesan untuk kita saling mengingatkan ajaran Islam. Jadi ada kaitannya juga. Jadi salah satu tugas saya juga. Jadi saya sedang melaksanakan tugas juga dengan kegiatan komunikasi sosial. Dalam acara tersebut, Pangdam juga mendorong pengumpulan zakat di Sumatera Utara karena potensi zakat umat Islam mencapai lebih kurang 8 triliun rupiah, sehingga jika potensi ini dapat diwujudkan, maka masyarakat Sumatera Utara akan terhindar dari kemiskinan. Secara internal di Kodam kita sudah berupaya untuk membentuk Basnas. Ini adalah lembaga penjagaan. Kemudian dari dua Basnas katakan bisa juga kita membentuk UPZ, unit pengumpulan zakat yang bisa. Jadi di masjid-masjid itu menjadi salah satu UPZ. Nah, di UPZ ini nanti dilaporkan hasilnya ke Basnas, kemudian 70%-nya itu boleh dikelola oleh UPZ untuk kepentingan di lingkungan. Jadi kalau itu dilakukan oleh seluruh masjid, kita bisa bayangkan jadi masjid itu menjadi pusat sentral kegiatan. Mengakhiri kunjungannya di Masjid At-Taqwa, Pangdam 1 Bukit Barisan menyampaikan bahwa masjid harus dimakmurkan sehingga masjid juga akan memakmurkan para jemaahnya dengan membentuk unit usaha seperti menyalurkan kredit tanpa bunga serta membina UMKM di sekitar masjid. Pemirsa, atlet Persatuan Bulu Tangkis Angsapura siap mengikuti kejuaraan kota Kejurkot PBSI Medan tahun 2022 dari berbagai kelas maupun tingkatan usia untuk putra dan putri di Medan. Kejurkot PBSI Kota Medan tahun 2022 merupakan momentum dalam pencarian bakat potensi atlet, dimulai kategori usia dini hingga dewasa di cabang bulu tangkis. Kejuaraan bulu tangkis tingkat Kota Medan tentunya tidak disia-siakan PB Angsapura, memiliki tenaga pelatih berpengalaman dan atlet yang pernah meraih prestasi di tingkat regional maupun nasional. Dalam binaan pelatih Armada Sembiring, setiap atlet dipacu untuk dapat berlatih keras yang siap menghadapi setiap agenda kejuaraan. Pembinaan bulu tangkis sejak usia dini PB Angsapura memiliki program kerja yang signifikan guna pencapaian target meraih atlet prestasi.
Pelatih PB Angsapura Yusrial mengatakan pembinaan atlet bulu tangkis sejak usia dini merupakan hal yang penting guna mencari pembibitan bakat potensial olahraga badminton di masa mendatang. Menghadapi Kejurkot PBSI Kota Medan diselenggarakan di gedung PBSI Jalan Pancing Medan pada tanggal 6 hingga 10 November 2022 bersama ofisial dan pelatih PB Angsapura melakukan sejumlah rangkaian program pelatihan. Dengan membangun kebersamaan semangat olahraga dan kerja keras berlatih, diharapkan mampu untuk meraih prestasi. Kami dari PB Angsapura sendiri persiapannya ya melakukan pembinaan ya dari tingkat prausia dini, dari yang paling kecil sampai ke dewasa. Itu seperti ya dari mental, fisik, sama teknik ya kami fokuskan. Semoga ya mainnya bisa dapat hasil yang memuaskan lah nanti di Kejurkot tahun 2022 ini. Kejurkot PBSI Kota Medan merupakan pembinaan atlet guna menjaring bakat bulu tangkis antar klub mulai kategori anak usia dini hingga dewasa untuk mengantarkan pemain badminton ke tingkat nasional dan internasional. Ya, pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ayo, cegah stunting! Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. TVRI Media Pemersatu Bangsa. Reformasi birokrasi. TVRI Sumatera Utara 2.
Ya pemirsa, gerai kepiting beserak yang berada di Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuan Batu Selatan. Salah satu gerai makan yang menyajikan berbagai hidangan dengan menu andalan. Selain kepiting beserak dan udang gala, gerai ini juga memiliki menu andalan yang berupa olahan belut. Hanya dengan merogoh kocek sebesar Rp23.000, pengunjung sudah bisa menikmati olahan belut yang dimasak dengan digoreng kering, kemudian diberi bumbu. Di dalamnya terdapat andaliman yang memiliki cita rasa begitu menggoda. Dari perpaduan antara rempah dapur dan andaliman diracik menjadi satu yang membuat lidah kita makin bergetar di saat menikmati olahan belut tersebut. Andaliman adalah rempah yang berasal dari tanah Batak dan selalu dipakai untuk berbagai masakan yang merupakan ciri khas masakan Sumatera Utara. Justru masakan ini pula yang menjadi ciri khas gerai kepiting beserak, karena hanya gerai ini yang menyajikan olahan belut menggunakan rempah andaliman. Salah satu pengunjung, Nursiana Siregar, mengatakan bahwa makanan yang sangat disuka selain kepiting beserak dan udang gala, ia juga suka dengan olahan belut andaliman. Setiap berkunjung ke Kota Pinang, wajib singgah di gerai kepiting beserak guna melepas hasrat menikmati belut andaliman. Ini apa, kepiting beserak, yang paling ini apa tadi namanya? Belut andaliman. Kalau rasanya gimana menurut kakak? Nyos, mantap. Kalau harganya? Harganya pun terjangkau daripada yang lain. Belut andaliman ini hanya di sini aja? Kemudian apa enggak? Kota Pinang. Di Kota Pinang ya, cuman di sini. Yeni Daulay yang merupakan pemilik gerai tersebut mengatakan bahwa olahan belut andaliman sudah banyak dinikmati pengunjung walaupun menu tersebut tergolong baru. Dan pengunjung yang singgah di gerai kepiting beserak merupakan dari luar kota seperti Sidempuan, Bagan Batu, bahkan ada yang dari Provinsi Riau karena dipromosikan melalui media sosial. Menu favoritnya kepiting beserak, pastinya yang paling best seller kepiting beserak. Sama udang gala juga ada, udang gala bagian siput-siput gitu lah. Udang gala sama belut andaliman satu lagi, belut andaliman. Dia andaliman itu menu baru kami memang. Andaliman bisa dia belut andaliman, sama jenis ikan-ikan lain juga bisa di andaliman juga. Harga sendiri Kak? Harganya mungkin salah satunya karena terjangkau juga sama masyarakat. Satu porsi bisa 4 orang makan cuma 65.000. 65.000 dia satu paket. Pemirsa, Kabupaten Tapanuli Utara merupakan salah satu daerah penghasil kopi dengan kualitas terbaik di Sumatera Utara. Melalui kemitraan serta pembinaan dan pengembangan beragam jenis kopi berkualitas, kopi dapat tumbuh dengan baik dalam kondisi cuaca dan suhu yang memadai. Seperti halnya dengan warga tani yang bergabung dalam Asosiasi Petani Kopi Siharbangan di Desa Dolok Saribu, Kecamatan Pagaran, melalui kerjasama dengan pelaku industri kopi, serta pembinaan dari Dinas Pertanian Taput. Saat ini telah dikembangkan program pembibitan kopi jenis kopi Arabica atau Komasti, yakni komposit Andum Sari 3. Demikian juga seperti di Demplot Percontohan Bibit Kopi Siharbangan, bekerja sama dengan salah satu industri kopi. Saat ini puluhan ribu bibit kopi unggul telah disiapkan dalam rangka pengembangan pertanian kopi. Selain untuk mengetahui potensi yang dimiliki oleh para petani dengan pembinaan serta juga permodalan. Melalui hal tersebut sangat diharapkan ke depannya dapat meningkatkan jumlah produksi pertanian kopi di Tapanuli Utara. Melalui hal tersebut, petani kopi yang bergabung dalam Asosiasi Petani Kopi Siharbangan ini dimaksudkan untuk ditumbuh kembangkan agar petani kopi tersebut ke depannya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna. Mengingat di daerah ini secara keseluruhan jumlah rumah tangganya memiliki usaha tani kopi serta lahan yang sangat strategis untuk pertanaman kopi. Nah, di sini kami adakan pembibitan ini adalah untuk keperluan masyarakat petani di desa kami secara khusus, di kecamatan bahkan sampai kabupaten, untuk masyarakat yang mau menanam kopi. Pihak pemerintah pun di sini banyak juga partisipasi dan
perhatian mereka, yaitu mendukung semua program kami di asosiasi. Kedepan sangat diharapkan para petani kopi dapat menerapkan pengetahuan dalam budidaya kopi untuk meningkatkan kualitas kopi yang dihasilkan dapat menjadi local champion dan menjadi contoh bagi petani lainnya. Dan hal terpenting adalah bagaimana para petani mampu dalam menyediakan sarana produksi dan peningkatan serta perluasan usaha tani, pemasaran dan juga kerjasama. Di rencana kami ke depan bahwa pertanaman kopi di Desa Dolok Seribu harus dilestarikan. Karena kami selaku petani kopi dan juga kami sebagai penyuluh di sini telah memperhitungkan bahwa biaya pengeluaran untuk kopi tidak seberapa dibandingkan dengan biaya pengeluaran tanaman-tanaman lainnya. Nah, kemudian dari hasil produksi, bahwa kalau kita kurang produksi di tahun pertama misalnya untuk tanaman kopi, kita yakin dan percaya bahwa untuk musim panen ke depan dapat kita tingkatkan. Berbeda dengan tanaman-tanaman lain, ketika kita gagal di dalam satu musim tanam, maka modal kita musnah begitu saja. Pemirsa, banyaknya para pedagang barang bekas atau monza, khususnya jenis sepatu yang berjualan di lokasi pusat Pasar Horas Jaya, Kota Pematang Siantar pada malam hari, menjadikan suasana pusat Kota Pematang Siantar selalu ramai. Meski barang bekas atau yang dikenal dengan sebutan monza, namun kualitasnya tidak kalah dengan barang baru yang dijual di toko. Sehingga para pedagang sepatu bekas ini selalu ramai dipadati warga untuk berbelanja. Salah seorang pedagang sepatu bekas yang setiap malam berjualan di lokasi pusat Pasar Horas, Kota Pematang Siantar, Ledio Nainggolan mengatakan, ramainya pembeli sepatu bekas yang mereka jual ini tidak luput dari tren saat ini. Meski barang bekas, namun kualitasnya tidak kalah dengan barang baru yang dijual di toko. Dan harganya yang terjangkau serta para pembeli bebas membeli sesuai dengan keinginan. Bandingkan kan kalau di baru kan belum terjamin sih kualitasnya. Kalau Roger sudah terjamin bang, kayaknya lebih banyak peminimnya. Kalau untuk cewek cowok pun banyak lebih milih Roger lah. Rame-ramenya setiap Sabtu bang, malam Minggu itu bang. Salah seorang pembeli, Wisnu, mengatakan dari banyaknya pedagang sepatu bekas pada malam hari yang ada di lokasi pusat Pasar Horas ini membuat suasana Kota Pematang Siantar terlihat selalu ramai. Sangat menguntungkan karena kita dapat sepatu yang bermutu dengan harga terjangkau dan cukup memuaskan sesuai dengan pilihan kita karena banyak pilihan yang bisa dipilih dengan harga yang lumayan murah. Ya, pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FE. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Kegelengan hati untuk Sumatera Utara.
TVRI Media Pemersatu Bangsa. Reformasi birokrasi. TVRI Sumatera Utara 2. Satukan tujuan, hadapi rintangan menuju perubahan. ASN berakhlak, kerja dengan hati untuk Sumatera Utara. Satukan langkah, kita melangkah, Horas berjuang-juang. Ahoy! TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Satukan langkah, kita melangkah, Horas berjuang-juang. Ahoy! TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Saatnya kita berubah, Horas berjuang-juang. Ahoy! Horas berjuang-juang. Yahoo! Ya pemirsa, kalangan pelaku usaha tanaman hias anggrek di Kota Pematang Siantar merasa optimis. Beragam jenis tanaman anggrek yang mereka budidayakan memiliki prospek pasar yang menjanjikan. Prospek pasar tanaman hias anggrek di Kota Pematang Siantar menjanjikan seiring bertambahnya minat masyarakat terhadap aneka jenis tanaman hias. Jenis tanaman hias yang banyak diminati yakni jenis anggrek dan bunga pucuk merah. Beragam jenis anggrek yang dibudidayakan ukurannya juga beragam, mulai setinggi 20 cm hingga setengah meter. Salah seorang pekerja tanaman anggrek di Jalan Medan Siantar, Ani, mengatakan beragam jenis anggrek yang ditanamnya berasal dari Thailand dan terus berkembang. Banyak pengunjung yang membeli. Anggrek yang dijual mulai dari harga Rp60.000 hingga Rp165.000 sesuai ukuran bunga anggrek. Harga tersebut cukup terjangkau mengingat anggrek masih menjadi primadona yang butuh kedisiplinan untuk merawatnya. Adapun jenis anggrek yang ditanam yakni Dendrobium, salah satu anggrek yang biasa digunakan sebagai tanaman hias ruangan ataupun taman. Bunganya sangat bervariasi dan indah. Dendrobium relatif mudah dipelihara dan sering berbunga. Pola pertumbuhan anggrek memiliki pertumbuhan ujung batang. Batang tersebut terus tumbuh dan akan berhenti setelah mencapai batas maksimum. Pertumbuhan anggrek akan berkembang dengan anakan baru yang tumbuh di sampingnya. Pada anggrek submodial terdapat penghubung yang disebut rizoma atau batang di bawah tanah. Dari rizoma ini akan keluar anakan baru. Anggrek Dendrobium membutuhkan sinar matahari sedang hingga tinggi tergantung dari jenis Dendrobium. Jika suhu terlalu tinggi dapat dibantu dengan pengkabutan dengan menggunakan semprotan untuk menghindari penguapan yang lebih besar. Anggrek Dendrobium dapat disilang dengan beberapa anggrek lainnya sehingga memiliki warna yang beragam. Tidak hanya berwarna dasar ungu dan putih saja, banyak anggrek berwarna kuning, merah, oranye, dan selang-seling. Tumbuhan ini termasuk langka dan sulit ditanam. Namun persepsi tersebut berubah karena anggrek mulai ditanam secara massal. Selain anggrek Dendrobium, ada juga anggrek bulan dan beberapa media tanam yang layak untuk dipelajari sebelum menggeluti bisnis anggrek atau menghiasi rumah dengan bunga anggrek. Ya pemirsa, film Priksi 22 dengan konten daerah Karo kemarin dilakukan syuting perdana pada pesta tahunan yang sedang berlangsung di Desa Rumah Brastagi, Kabupaten Karo. Pemeran utama film Priksi 22, Liston S. Depari mengaku sangat senang melakoni film yang mengangkat konten kedaerahan terkait pertanian, budaya, dan pariwisata yang dapat diperkenalkan kepada masyarakat dunia. Meski selama ini tidak tinggal di Tanah Karo, namun karena dibesarkan di Tanah Karo, sudah banyak memahami tradisi yang ada di Kabupaten Karo.
Pembuatan film ini adalah proyek yang sangat besar dan dianggap perlu dipelajari oleh anak muda Karo, sehingga banyak konten daerah lokal di Tanah Karo dapat diangkat menjadi film layar lebar dengan aktor dan aktris yang memahami Tanah Karo. Aktor film Periksi 22 Liston Sembiring Depari mengaku jika penggarapan film ini berhasil maka akan menjadi gerbang untuk membuat berbagai film lainnya yang dapat mensukseskan film layar lebar bertajuk konten daerah. Ia juga berharap pemerintah Karo dan masyarakat ikut mendukung pembuatan film layar lebar yang akan menjadikan Tanah Karo semakin dikenal masyarakat luas sehingga lebih banyak wisatawan akan berkunjung ke Tanah Karo dan akan meningkatkan pendapatan daerah. Tidak hanya mengundang para wisatawan hadir di Tanah Karo, namun peluang untuk mendatangkan investor ke Tanah Karo juga akan terbuka lebar. Ini bukan bidang saya sebenarnya, yang saya bilang tadi bahwa saya di perminyakan, kemudian pelaku industri usaha di agro. Tetapi saya mendukung film ini karena memang menceritakan atau membawa kekuatan Tanah Karo, di mana di pertanian, kemudian budayanya, kemudian pariwisatanya. Cuman sedikit agak rileks mengalir seperti air karena sutradara bilang yang buat saya ini adalah realita kehidupan pribadi saya. Di mana kayak meeting seperti ini misalkan, ya memang hari-hari seperti itu yang kita lakukan meeting dengan karyawan kita ada di sini. Sistem koordinasi yang kita lakukan setiap saya pulang kampung. Jadi ya memang agak ringan karena memang ini tidak jauh dari kehidupan nyata yang saya alami saat ini, Bang. Itu sih, Bang. Lokasi pembuatan film layar lebar ini mengambil beberapa lokasi syuting seperti kawasan Danau Toba, Tongging, dan sejumlah tempat di Brastagi sekitarnya. Seluruh kru film layar lebar Periksi 22 yakin dengan potensi lokasi syuting akan menjadikan film Periksi 22 sangat diminati masyarakat banyak. Selain itu, judul film yang diambil dari salah satu lagu yang sudah lawas akan menambah rasa penasaran dari para pencinta film Indonesia. Pemirsa, Sumatera Utara menjadi salah satu destinasi favorit di Indonesia. Tidak hanya menawarkan banyak spot wisata menarik, namun juga dikenal dengan beragam destinasi wisata kuliner yang layak dicoba. Salah satu tempat wisata kuliner di Sumatera Utara adalah Kota Pematang Siantar. Kota ini akan dilewati dalam perjalanan dari Medan ke Kota Parapat untuk menuju Danau Toba. Di Kota Pematang Siantar ada satu kuliner yang terkenal, yakni makanan olahan daging burung goreng. Tepatnya berada di sisi jalan besar lintas Medan Siantar dan sangat mudah dijangkau. Pengunjung yang datang sebagian besar merupakan pendatang, baik itu wisatawan, tamu ataupun pejabat yang singgah untuk mencicipi olahan burung goreng yang sudah terkenal akan kelezatannya. Salah seorang koki, Siti, mengatakan ada beberapa olahan jenis burung yang disajikan seperti burung belibis, ruak-ruak, burung ayam-ayam atau burung merpati, dan burung puyuh. Semua burung diternakan menghasilkan daging yang manis dan gurih, terlebih disajikan dengan tambahan sambal kecap yang manis pedas, semakin membuat penggemar burung enggak akan cukup melahap satu ekor. Cara penyajiannya, burung akan digoreng saat dipesan. Setelah dibersihkan, burung dimasak dengan bumbu hingga empuk. Disajikan dengan nasi dan beragam lauk lalapan berupa daun bayam dan sawi rebus, sambal teri balado terong, gulai cibadak, tahu goreng, dan sambal udang. Burung disajikan dalam satu porsi berisi 5 ekor burung. Harga burung goreng ditentukan dari jenis burung dan ukurannya, seperti burung belibis dengan harga Rp30.000, burung ayam-ayam Rp20.000, ruak-ruak Rp13.000, merpati Rp12.000, dan burung puyuh Rp10.000 per ekor. Sedangkan untuk burung puyuh biasa dengan harga Rp13.000. Ya nggak tentu juga, cuman paling ramenya itu Jumat, Sabtu, Minggu sama hari-hari besar, hari merah. Kendalanya apa? Ya nggak ada, ya semua jalan lancar. Harganya tetap, walaupun apa-apa sudah naik? Paling dinaikkan ya 1.000, 2.000 gitu, kayak ini BBM naik, dinaikkan naik. Burungnya? Dari mana? Burungnya ada yang nganterin, Bu. Udah langganan? Ada yang nganter-nganter. Harapannya semoga lebih maju lagi, sukses.
Salah seorang pengunjung Turki mengatakan sangat suka berkunjung ke rumah makan ini karena sudah cukup dikenal masyarakat. Selain menyajikan olahan burung goreng, juga menyediakan olahan lainnya seperti ayam, ikan aneka seafood, dan minuman dengan harga yang terjangkau. Karena di sini kuliner yang terkenal di Siantar dan rasanya juga enak. Udah sering kalau ke Siantar singgah kemari. Harganya gimana? Harganya lumayan terjangkau, standar lah Bu, sesuai dengan kantong. Ya, pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ripka. Ya pemirsa, sebagian orang menganggap cacing sangat menjijikkan, namun tidak dengan warga di bagian utara kota Medan yang menjadi pencari cacing sutra di sepanjang aliran Sungai Deli sebagai salah satu mata pencariannya. Dalam sebulan, keuntungan penjualan cacing untuk pakan ikan hias dan ternak ini mencapai jutaan rupiah. Salah seorang pencari cacing sutra bernama Haris atau lebih dikenal dengan sebutan Wakli, warga Belawan menjadi pencari cacing sutra di sepanjang aliran Sungai Deli di kota Medan, Sumatera Utara. Sudah 41 tahun dan pekerjaan ini sudah menjadi mata pencariannya. Dengan bermodalkan tanggok kain yang telah dimodif dengan panjang 2 hingga 4 cm ini, para pencari cacing harus menyelam untuk mengambil cacing sutra yang berada di dasar sungai. Selanjutnya akan dikumpulkan ke dalam plastik sebelum dilakukan proses pembersihan atau menguraikan cacing sutra atau cacing rambut dari lumpur. Untuk mencari cacing sutra yang banyak ditemukan di daerah tropis dengan kondisi perairan berlumpur dan mengandung bahan organik telah terurai dan mengendap di dasar perairan menjadi makanan utama dari cacing sutra yang memiliki protein sekitar 57 hingga 60% dan juga memiliki lemak 13 hingga 20%, sangat bagus untuk para peternak ikan hias. Pencari cacing sutra Haris mengatakan saat ini pencarian cacing sutra sedikit terkendala karena musim penghujan yang membuat debit air Sungai Deli naik dengan arus yang deras sehingga pencarian cacing sutra hanya dapat dilakukan di pinggiran aliran sungai. Namun begitu dalam setengah hari para pencari cacing sutra ini bisa mengumpulkan 10 kg atau sekitar 20 kaleng kecil yang nantinya akan dijual sebesar Rp500 ke tempat penjual ikan hias. Sulitnya dari pendapatan dari apa karena airnya dalam deras, jadi sulit dia. Satu hari bisa berapa tuh? Ya kalau air surut gini bisa lah dapat 30 mu gitu. Kalau banjir? Banjir ya berkurang dia 15, paling 10. Itu cacing untuk apa tuh, Pak? Untuk pakan bibit lele. Dijual kemana aja tuh, Pak? Jual ke ternak-ternak lah. Dengan harga? Ya dengan harga 5.000. Banyaknya permintaan cacing sutra atau casus membuat para pencari cacing kewalahan untuk mencari cacing. Seiring bergantung pada cuaca, khususnya pada musim penghujan, tidak bisa mencari cacing.
Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, wisata akhir pekan menjadi incaran warga bersama keluarga maupun kerabat untuk mengisi liburan, menikmati pesona alam dan sejuknya udara sekaligus dapat menginap dengan cara berkemah. Berlokasi di perbatasan Kabupaten Karo dan Deli Serdang, wisata air terjun Sikulikap menjadi incaran masyarakat Sumatera Utara untuk berlibur saat akhir pekan maupun libur panjang. Sebelum tiba di lokasi air terjun, masyarakat akan disambut pepohonan yang rindang dan kafe sebagai tempat bersantai menikmati sejuknya hawa Sikulikap. Sejuknya udara dan luasnya lokasi Sikulikap dimanfaatkan menjadi tempat wisata camping ground sehingga menjadi keseruan tersendiri berlibur menikmati alam Tanah Karo dengan cara berkemah. Banyaknya pepohonan yang tumbuh berukuran besar memberi keteduhan bagi pengunjung untuk berkemah dari sengitan panasnya matahari saat siang hari. Berkemah memberikan banyak manfaat untuk lebih mengenal alam kepada anak-anak, mengedukasi pelestarian alam sekaligus menjalin keakraban. Tidak jauh dari lokasi berkemah terdapat air terjun dan menjadi incaran pengunjung untuk bersuah foto sekaligus menikmati sejuknya percikan air dari ketinggian. Salah seorang pengunjung Emo bersama keluarga dan kerabatnya berlibur menikmati alam dengan menginap satu malam dengan berkemah. Jadi di dalam kawasan Sikulikap itu kita bisa menikmati kopi-kopi alam, kopi yang diambil dari kopi Karo sendiri, dan juga kita bisa camping di sini, bisa camping, bisa ya jalan-jalan santai lah di kawasan hutannya. Juga kita bisa menikmati air terjunnya itu sendiri. Ya, pemirsa, wisata Sikulikap tadi mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Karyawan Sembiring. Dan saya Ripka Manurung mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.